Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Oke, kali ini kita akan belajar materi kelas 12 matematika wajib, yaitu tentang geometri ruang. Spesifiknya kita akan belajar mengenai menentukan jarak dalam ruang. Jarak dalam ruang ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama jarak dari titik ke titik, yang kedua jarak dari titik ke garis, dan yang ketiga adalah jarak dari titik ke bidang. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari jarak dari titik ke titik, yaitu pada pertemuan minggu lalu ya. Dan kalian bisa lihat link materi jarak dari titik ke titiknya pada deskripsi di bawah ini. Hari ini kita akan belajar tentang jarak dari titik ke garis. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba membahas jarak dari titik ke bidang gitu. Oke, untuk mengukur jarak dari titik ke garis, kita bisa memisalkan gitu ya, ada sebuah titik dan sebuah garis. Garis itu bisa berupa sebuah sisi pada bidang ya. Anggap misalnya titiknya kita namai titik A, kemudian garisnya kita namai garis BC. Lalu bagaimana cara kita mengukur jarak dari titik A ini ke garis BC? Apakah kita mengukurnya dari titik A ke tengah-tengah garis, atau dari titik A ke pinggir garis kiri, atau ke pinggir garis kanan? Nah, jadi gini, kita mengukurnya, si A ini jatuhnya harus tegak lurus ke garis BC, sehingga sudut yang dibentuk adalah sudut siku gitu. Kalau seandainya kita ngukurnya dari A ini ke tengah-tengah seperti yang kakak bilang tadi, itu nanti akan terbentuk sudut lancip dan sudut tumpul gitu kan. Sedangkan untuk mengukur jaraknya, si A ini harus tegak lurus jatuhnya ke BC sehingga membentuk siku, bukan membentuk sudut lancip atau sudut tumpul. Nah, jadi gitu ya. Berarti untuk mengukurnya ini kita harus mencari jarak dari titik A ke titik yang tegak lurus dengan BC. Misalnya titik ini kita kasih namanya titik O ya. Berarti yang kita ukur itu adalah jarak dari titik A ke titik O gitu. Oke, untuk lebih pahamnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Tapi sebelumnya kalian harus benar-benar paham dulu tentang materi prasyarat yang akan membantu nanti menentukan jarak dari titik ke garis ini. Biasanya itu kita menggunakan rumus Pitagoras gitu ya. Kemudian luas segitiga juga kalian harus pahami juga. Terus diagonal sisi, diagonal bidang, dan lain sebagainya. Misalnya ini ada sebuah kubus yang panjang rusuknya 5 cm. Soal pertama, tentukan jarak dari titik A ke garis BC. Nah, coba kita perhatikan titik A ke garis BC. Jika kita bawakan keluar, dia akan menjadi seperti ini. Titik A ke garis BC. Nah, gini. Ini B dan C. Seperti yang kakak jelaskan di awal tadi, untuk mencari jarak dari titik A ke garis BC ini, titik A ini jatuhnya harus tegak lurus ke garis BC supaya sudut yang terbentuk adalah sudut siku gitu. Kalau seandainya kita ngukurnya dari A ke tengah-tengah garis BC ini misalnya, berarti sudut yang terbentuk adalah sudut tumpul dan sudut lancip. Makanya kita harus menjatuhkan A ini tegak lurus dengan garis BC.
Kebetulan tegak lurusnya adalah tepat di titik B. Nah, berarti yang kita ukur itu adalah jarak dari titik A ke titik B. Maka didapatlah nanti jarak antar titik A ke garis BC-nya. Oke, sekarang kita perhatikan di kubus, jarak dari titik A ke titik B itu adalah sama dengan rusuk ya. Sedangkan rusuknya adalah 5 cm. Berarti jarak dari titik A ke garis BC bisa didapatkan yaitu 5 cm. Bisa dipahami? Oke, untuk soal nomor 2 kita akan menentukan jarak dari titik A ke garis FG, di mana titik A dan FG itu kalau kita bawakan keluar dia akan jadi seperti ini. Titik A, kemudian si FG nya gini ya, di sini F, di sini G. Oke, A dan F itu titiknya sejajar. Nah, untuk mencari jarak dari titik A ke garis FG ini sama juga dengan yang tadi, di mana A ini jatuhnya harus tegak lurus ke bawah sehingga membentuk sudut siku. Oke, kita tarik garis dari titik A tegak lurus ke bawah. Iya, berarti tepat di titik F ya. Nah, A ke F, kalian perhatikan pada kubus, A ke F ini merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang dari bidang ABFE. Diagonal bidang dari ABFE. Oke, untuk mencari diagonal dari A ke F ini, berarti kita membutuhkan yang namanya rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras gimana? Kalian perhatikan kubus, AF-nya adalah sisi miring. Berarti AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Oke, untuk mencari AF-nya, AB berapa tadi? AB kita ada 5 cm. Berarti kita masukkan 5 kuadrat ya. Ditambah BF kita juga merupakan sebuah rusuk dari kubus, berarti juga 5 cm. 5 kuadrat juga. 5 kuadrat 2, 5. 5 kuadrat lagi berarti 25. 25 tambah 25 adalah 50. Dia yang diminta kan AF, sedangkan di sini baru AF kuadrat. Berarti AF-nya adalah akar dari 50. Akar dari 50 sama juga artinya dengan 2 kali 2, 5. Berarti akar 25 bisa dikeluarkan adalah 5 akar 2. Berarti didapatlah nilai AF-nya 5 akar 2. Nah, ini kan mencari diagonal bidang atau diagonal sisinya dengan cara Pitagoras ya. Kita punya cara cepat sih sebenarnya untuk mencari diagonal sisi ini, yaitu dengan rumus A akar 2. Nah, inilah diagonal sisi. Mudah aja, A akar 2, di mana A-nya ini adalah sisi dari kubus. Coba kita praktekkan. A, sisi dari kubus tadi berapa? 5, berarti tinggal kita masukkan 5. Akar 2, berarti tinggal kita kasih akar 2. Nah, selesai. Tidak perlu kita mencari dengan cara Pitagoras yang panjang ini. Cukup kalian ingat saja, jika mencari diagonal sisi, maka ingat A akar 2. Gitu. Jadi, jarak dari titik A ke FG adalah sama juga dengan jarak dari titik A ke titik F. Berapa tadi? 5 akar 2. Selesai.
Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan jarak dari titik A ke garis FH. Coba kita perhatikan pada kubus, jarak dari titik A ke garis FH. Oh, sini, ke garis FH. Jika kita mau ukur jaraknya, berarti titik A ini harus kita tarik garis tegak lurus menuju FH, supaya nanti menjadi tegak lurus dan membentuk sudut siku. Oke, sekarang coba kita tarik garis dari titik A supaya dia jadi tegak lurus ke garis FH ya. Kita tarik up. Nah, berarti tegak lurusnya pas di titik pertengahan pada garis FH. Nah, gitu ya. Oke, kita kasih nama lah ya titik yang pertengahan di antara garis FH ini. Misalnya kita kasih nama titik O. Nah, berarti yang kita cari itu adalah jarak dari titik A ke titik O. Bagaimana cara kita mencari jarak dari titik A ke titik O? Oke, sekarang kita bawa keluar ya gambarnya biar lebih mudah. Ini A ini kan puncaknya berarti ada di A ya. Berarti kita bikin puncaknya ada di A. Kemudian FH dan titik O. Nah, gini kan ya tadi ya. Oke. AFH ini kan dia membentuk sebuah segitiga, di mana segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Berarti untuk mencari A ke O butuh lagi yang namanya rumus Pitagoras. Oke, panjang HF tadi berapa? HF ini kalau kita lihat di kubus atau FH ya. FH ini kalau kita lihat di kubus, dia merupakan diagonal dari bidang EFGH. Masih ingat cara mencari diagonal bidang atau diagonal sisi tadi? Iya, yaitu dengan A akar 2. Biar cepat ya. Kita kan punya A tadi 5 cm kan ya. A-nya itu adalah rusuknya. 5 cm rusuknya. Berarti tinggal kita masukkan A-nya 5, berarti 5 akar 2. Nah, dapatlah diagonal FH ini 5 akar 2. Sekarang panjang AH, kita mau cari panjang AH. AH itu kalau kita lihat di dalam kubus, AH ini merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi dari ADEH ya. Oke, berarti kita bisa juga pakai rumus cepat tadi. Kalau diagonal sisi, rumus cepatnya adalah A akar 2. A kita adalah 5, berarti A akar 2-nya adalah 5 akar 2. AH 5 akar 2. Sekarang kita bisa mencari panjang dari A ke O. Untuk mencari panjang A ke O, bisa dengan memanfaatkan segitiga AOH. Nah, segitiga ini. Oke. AO berarti AO kuadrat sama dengan pakai rumus Pitagoras ya. AO kan adalah sisi pendek, berarti sisi miringnya adalah AH ya. AH sisi miring dikurang dengan OH, berarti AH kuadrat dikurang OH kuadrat. AH kuadrat, AH kita tadi adalah 5 akar 2, berarti dikuadratkan, dikurang OH kuadrat. OH ini nilainya adalah setengah dari FH. FH kita 5 akar 2, berarti untuk mencari OH adalah setengah dari 5 akar 2, atau 5 akar 2 kita bagi dengan 2. 5 akar 2 per 2 dikuadratkan. Kemudian kita bisa langsung cari 5 dikuadratkan 25. Akar 2 dikuadratkan menjadi 2 dikurang 5 dikuadratkan berarti 2, 5. Akar 2 dikuadratkan menjadi 2.
per 2 di bawahnya juga kita kuadratkan, berarti jadi 4. Oke, kita sederhanakan 2 ini dengan 4 berapa? Nah, jadilah dia 25 per 2. Berikutnya 25 kali 2 adalah 50 kurang 25 per 2. Sekarang kita samakan penyebut. Ini baru AO kuadrat ya. Tadi kan tujuan kita adalah mencari AO. 50 kurang 25 per 2 berarti samakan penyebut. Ini 50 nya per 1 kan ya. 2 bagi 1 2. 2 kali 50 adalah 100. 2 bagi 2 1 kali 25 adalah 25. Oke, kita geser ke sini. Berarti AO kuadratnya adalah 75 per 2. Itu baru AO kuadrat. Untuk mencari AO nya berarti kuadratnya pindah ruas aja biar cepat. 75 per 2. Akar 75 per 2. Akar 75 ini bisa kita keluarkan nilai akarnya ya, tapi kita jabarkan dulu. 75 ini kan 3 kali 25 ya. Oke, per 2. Nah, 25 ini kita bisa keluarkan nilai akar berapa? Iya, 5. Berarti jadinya 5 akar 3 per 2. Atau boleh juga kita buat menjadi 5 akar 3 per akar 2. Nah, ini kan bentuknya belum sederhana ya, karena masih ada akar sebagai penyebutnya. Kita usahakan yang jadi penyebut itu tidak dalam bentuk akar. Berarti untuk menyederhanakannya, kita sederhanakan menggunakan kali sekawan ya. Berarti 5 akar 3 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Oke, 5 akar 3 kali akar 2 menjadi akar 3 dengan akar 2 kan bisa dikali ya, menjadi akar berapa? Akar 6 per akar 2 kali akar 2, berarti jadinya akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat, coret akar dengan kuadratnya, hasilnya menjadi 2. Berarti di sininya 2. Jadi didapatlah bentuk sederhananya adalah 5 akar 6 per 2, atau boleh juga kita buat menjadi 5 per 2 akar 6. Nah, kembali lagi kita ke soal tadi, yaitu panjang dari titik A ke garis FH adalah 5 per 2 akar 6. Inilah jarak dari titik A ke garis FH. Bisa dipahami? Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 4, yaitu jarak dari titik P ke garis CD. Kalian perhatikan, titik P ini merupakan titik pertengahan antara garis CG ya. Nah, titik pertengahan ini. Berarti untuk mencari jarak dari titik P ke garis CD, ini titik P kemudian ke garis CD ini, kita akan mencoba menarik garis dari titik P ini menuju ke garis CD yang jatuhnya harus tegak lurus ke bawah supaya nanti menjadi sudut siku gitu kan. Kalau kita tariknya ke bawah tidak tegak lurus seperti ini, dia tidak akan menjadi sudut siku, malah dia akan menjadi sudut tumpul dan lancip. Makanya kita tarik tegak lurus ke bawah. Oke, kita tarik tegak lurus ke bawah, ternyata tegak lurusnya berada di titik yang sejajar dengan titik C. Berarti untuk mencari jarak dari P ke titik C ini, itu merupakan setengah dari garis GC ya. Nah, setengah dari garis GC ini. Sedangkan kita tahu tadi sisi GC panjangnya adalah 5 karena dia rusuk ya. Nah, setengah dari 5 berarti berapa? Iya, setengah dari 5 adalah 5 per 2 atau 2 setengah.
Oke, langsung bisa kita dapatkan jarak dari titik P ke garis CD adalah 5/2, atau 5/2 berapa? 2,5. Oke, berikutnya adalah soal kelima, yaitu jarak dari titik P ke garis BF. Coba kita cek titik P, kemudian garis BF. Oh, ini dia garis BF-nya. Nah, untuk menentukan jarak dari P ke BF ini adalah sama juga seperti tadi, kita tarik garis dari titik P ini ke garis BF harus tegak lurus supaya membentuk sudut siku. Iya, up, berarti tegak lurusnya tepat di tengah-tengah garis BF, yaitu di titik, kita kasih aja titiknya namanya titik O ya. Nah, kita harus mencari jarak dari titik P ke O. Kalian lihat P ke O ini sejajar dengan BC. Kalau sejajar berarti nilainya juga sama ya. BC nilainya adalah 5 cm. Kenapa? Karena dia adalah rusuk ya. Berarti OP nilainya juga 5 cm karena OP sejajar dengan BC. Nah, langsung bisa kita dapatkan jarak P ke BF itu adalah 5 cm. Oke, lanjut ke soal terakhir. Soal yang keenam, yaitu tentukan jarak dari titik B ke garis AG. Titik B ke garis AG, mana AG ini? Oh, ini dia, ke garis AG. Nah, untuk mencari jarak dari titik B ke garis AG ini, kita akan tarik sebuah garis dari titik B menuju ke AG dengan tegak lurus gitu kan. Tapi kita perhatikan terlebih dahulu, antara A, B, dan G ini itu dapat membentuk sebuah segitiga kan, di mana panjang AB adalah rusuk dari kubus. AB ini adalah rusuk dari kubus. Kemudian panjang BG itu merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang dari bidang BCGF. Kemudian AG merupakan diagonal ruang. Jadi diagonal bidang dan diagonal ruang ini beda ya gitu. Kalau diagonal bidang dia hanya terletak pada satu bidang. Ini misalnya tadi bidang diagonal bidang BG tadi, dia hanya terletak pada bidang BCGF aja. Tapi kalau diagonal ruang itu dia nyebrang antara ruang 1 dan ruang 2 gitu. AG itu kan diagonal ruang. Berarti titik A berada pada bidang ABFE, sedangkan titik G-nya berada pada bidang CGHD. Nah, ini dia berada pada dua bidang. Jadi nyebrang gitu antara bidang 1 ke bidang 2, itu namanya diagonal ruang dari A ke G ini. Bisa dipahami? Nah, poin pentingnya di sini adalah panjang AB yang merupakan rusuk dan panjang BG yang merupakan diagonal bidang. Kemudian panjang AG yang merupakan diagonal ruang itu panjangnya berbeda-beda pasti ya. Karena panjangnya berbeda-beda berarti ini adalah bentuk segitiga sembarang karena panjangnya beda-beda. Kalau kita bawakan keluar jadinya seperti ini. AB ya, berarti B kemudian A, terus ada G di sini. G. Nah, gini dia. Berarti untuk mencari jarak dari B ke AG ini kita harus tarik garis dari titik B ini tegak lurus menuju AG. Gitu. Tegak lurus. Kita tarik tegak lurus menuju AG. Nah, di sini jatuhnya. Oke. Karena dia merupakan segitiga yang tidak beraturan atau segitiga sembarang gitu ya. Maka cara mencarinya juga agak beda dari segitiga yang tadi. Soal nomor berapa tadi itu ya? Soal nomor 3. Kalian perhatikan, kita cukup hanya mencari AO tadi dengan cara teorema Pythagoras. Sedangkan untuk
segitiga yang nomor 6 ini merupakan segitiga sebarang, bisa kita cari menggunakan bantuan rumus luas segitiga. Oke, titik yang membagi AG tadi kita kasih dulu nama ya, misalnya titik O. Sekarang kalian perhatikan, garis B ke O ini membentuk sudut siku. Berarti kita bisa membuat rumus luas segitiga. Luas segitiga yang pertama yaitu dengan apa rumus luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Alasnya ini yang mana nih? Alasnya yaitu adalah AG. Tingginya adalah OB. Oke. Berarti setengah AG kali OB. Berarti sudah kita dapatkan luas segitiga yang pertama. Kenapa kakak bilang ini luas segitiga yang pertama? Karena dalam segitiga ABG ini kita bisa melihat segitiganya dari beberapa sudut pandang gitu loh. Ini sudut pandang yang pertama, yaitu dengan alasnya AG, tingginya BO. Oke, kakak kasih tahu sudut pandang yang kedua. Masih segitiga yang sama, kita salin ke samping ya. Nah, di sudut pandang yang kedua ini, jika kita perhatikan ke titik B itu juga merupakan sebuah sudut siku ya. Coba kalau kalian cek kembali ke kubus, B ini adalah merupakan siku ya di kubus. Nah, berarti BG ini adalah tegak lurus dengan AB. Nah, jika dia tegak lurus, berarti bisa juga kita gunakan luas segitiganya menjadi, kan luas tadi setengah alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi. Berarti kita bisa juga membuatkan setengah alas kali tingginya, di mana alasnya adalah AB. Alasnya adalah AB, kan ini tegak lurus AB dengan BG tadi nih. Alasnya adalah AB, berarti tingginya adalah BG. Gitu. Jadilah luas versi keduanya adalah alasnya AB kali tingginya BG. Oke. Luas versi pertama setengah AG kali OB, di mana alasnya adalah AG, tingginya adalah OB. Kemudian sudut pandang yang kedua, kita bisa mendapatkan alasnya adalah AB, tingginya adalah BG. Jadilah dia setengah AB kali BG gitu. Nah, dari kedua luas segitiga ini kita bandingkan dia. Kita buat perbandingannya. Yang pertama setengah AG kali OB. Perbandingan yang keduanya adalah setengah AB kali BG. Oke. Dalam perbandingan dua rumus luas ini, mana yang bisa kita coret? Yang sama nilainya? Ya setengah ya. Setengah dengan setengah bisa kita coret. Berarti yang tersisa adalah AG kali OB sama dengan AB kali BG. Yang akan kita cari itu tujuan utama kita adalah tadi mencari jarak dari B ke O. Jarak dari ini ke sini, yaitu jarak dari B ke garis AG, di mana titik tegak lurusnya adalah BO. Nah, BO ya yang kita cari. Berarti di perbandingan luas segitiga ini yang akan kita cari itu adalah OB atau BO-nya. Nah, sekarang kita perhatikan AG. Panjang AG itu berapa? AG ini kan adalah diagonal ruang ya tadi. Nah, untuk mencari diagonal ruang bisa mencari dengan rumus cepat. Sebagaimana tadi diagonal sisi atau diagonal bidang tadi kakak kasih tahu rumus cepatnya adalah A akar 2. Nah, untuk diagonal ruang AG ini rumus cepatnya adalah A akar 3. Jadi untuk mencari diagonal ruang itu rumus cepatnya bisa kita pakai A akar 3. Sebenarnya kita kan bisa mencari dengan rumus Pitagoras,
Cuma kan terlalu lama nanti kalau kita pakai rumus Pitagoras hanya untuk mencari diagonal ruang, sedangkan yang lainnya masih banyak yang ingin kita cari ya. Makanya kita untuk diagonal ruang pakai rumus cepat A akar 3. Ingat, A akar 3 untuk diagonal ruang, dan diagonal bidang atau diagonal sisi itu adalah A akar 2. Berarti bisa langsung kita cari diagonal ruang dari AG A akar 3. A-nya ini kan adalah rusuk ya, berarti rusuk kita tadi 5. Didapatlah 5 akar 3. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti AG adalah 5 akar 3. Sekarang kita cari lagi OB. OB, oh iya, OB tadi yang ditanya ya, panjang OB. Berarti OB-nya belum ditentukan. OB masih tetap OB, karena itu yang kita cari adalah jarak dari B ke O atau O ke B sama aja ya. Kemudian kita lihat AB lagi. AB, kita perhatikan soal. Nah, AB ini, AB ternyata adalah rusuk ya. Berarti rusuk kita berapa? 5. Rusuk kita 5, berarti kita masukkan 5. Setelah itu BG. BG ini ya. Kita cek BG. Oh, BG ternyata adalah diagonal bidang. Nah, biar diagonal bidang tadi apa rumusnya? Rumus cepatnya? Diagonal bidang rumus cepatnya adalah A akar 2. A itu adalah rusuk ya, berarti A-nya adalah 5 akar 2. Dapatlah langsung diagonal bidang kita adalah 5 akar 2. BG 5 akar 2. 5 akar 2. Sekarang tinggal kita pindah-pindah ruaskan. Untuk mencari OB berarti 5 akar 3 pindah ruas. OB sama dengan 5 kali 5 akar 2 per 5 akar 3. Nah, sekarang bisa kita coret 5 dengan 5 ya. 5 bagi 5 kan 1. Habis. Berarti tersisa lagi 5 akar 2 per akar 3. Oke, sudah kita dapatkan hasilnya. Cuman ini belum sederhana. Kenapa? Karena penyebut itu tidak boleh bernilai akar. Berarti kita sederhanakan dengan kali akar sekawan ya. Jadilah dia 5 akar 2 per akar 3. Kita kali dengan akar 3 per akar 3. Karena dia akan kali akar sekawan. 5 akar 2 kali akar 3. Jadilah dia 5 kali akar 2 kali akar 3 bisa ya. Berarti akar 6. Akar 3 kali akar 3 berarti jadi 3. Didapatlah hasilnya 5 akar 6 per 3. Atau boleh kita bikin menjadi 5 per 3 akar 6. Didapatlah hasil dari OB atau BO. B sama aja ya. Cuman kan kita lazimnya menyebutnya adalah dengan BO ya. Sebenarnya BO dan OB itu sama saja. Tapi karena kelaziman dalam matematika itu kita selalu menyebutkan abjad yang paling dulu gitu. B dengan O kan B yang terlebih dahulu. Dapatlah nilai BO 5 per 3 akar 6. Selesai. Kita buatkan di soal ini ya jawabannya. Jarak dari titik B ke titik AG adalah 5 per 3 akar 6. Iya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa dipahami. Bagi kalian yang kurang paham bisa bertanya ya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.